Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ayu Lestari dari kelas 12A. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan literasi bab 2 PAI kelas 12 yang berjudul Indahnya Kehidupan Bermakna. Baik, yang pertama, hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat serta qada dan qadarnya. Seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata dengan cara sempurna. Berikut bacaan surat Al-Anfal ayat 2-4. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Tentu saja ketika kita membahas tentang iman akan berkaitan dengan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir iman kepada hari akhir. Iman manusia itu bersifat dinamis, yang artinya iman kita akan bertambah ketika kita selalu berada dalam amal perbuatan. Begitupun sebaliknya, iman kita akan berkurang ketika kita malas melakukan kebaikan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Iman memiliki 3 kriteria sifat, yaitu bersifat abstrak, bersifat fluktuatif, dan mempunyai tingkatan. Yang kedua yaitu hakikat Islam. Kata Islam secara bahasa atau etimologi berasal dari kata Islam, yuslim, Islam, dengan arti yang semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan di dunia dan akhirat dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam adalah agama yang telah sempurna dan telah menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya sesuai dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna ad-dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Selain itu, terdapat juga firman-Nya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ketika kita membicarakan tentang Islam, tentu saja akan berkaitan dengan rukun Islam, yakni 1. Membaca 2 kalimat syahadat, 2. Mendirikan salat 5 waktu, 3. Menunaikan zakat, 4. Puasa Ramadan, dan yang kelima, haji ke Baitullah jika mampu. Ketiga, hakikat ihsan. Ihsan adalah isim masdar dari asal kata ahsan yuhsin ihsan yang mempunyai arti menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Secara terminologi, Islam berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Ini mengandung arti bahwa orang yang berbuat baik. Setiap perbuatannya yang nampak merupakan sikap jiwa dan perilaku sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam. Berlandaskan hal tersebut, akhlak dan ihsan adalah dua perantara yang berada pada suatu sistem yang lebih besar yang disebut akhlakul karimah. Ihsan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ihsan kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Setelah kita memahami setiap makna dari kata-kata tersebut, kita tahu bahwa apabila iman seseorang melemah, Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Tentu pula dengan tindakannya. Ini juga berlaku sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala hal, termasuk hal itu, sehingga Allah menggolongkan manusia menjadi 3 macam dalam firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul karim. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa manusia digolongkan menjadi 3 dalam mengamalkan ajaran Islam. Yang pertama, orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang tak berlebihan. Yang ketiga, orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang terakhir yaitu urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Berikut ini adalah 6 hal yang bisa kita lakukan agar dapat menggapai hal tersebut. Yang pertama, taubat atau berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. Yang kedua, wara', menjauhi diri dari dosa, maksiat, dan perkara syubhat atau yang remang-remang hukumnya. Yang ketiga, zuhud, mengalihkan kesenangan duniawi kepada sesuatu yang lebih bermakna. Yang keempat, qanaah, rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah didapat dan tidak rakus. Yang kelima, sabar, menahan diri atau membatasi emosi serta mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Yang terakhir, keenam, tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan literasi bab 2 PAI kelas 12 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.